Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Alfiatun Nikmah dari kelas 3 PBAC dengan NIM 224110403120. Di sini saya akan menyampaikan sejarah Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal dengan dosen pengampu Ibu Intan Nur Azizah MPD. Ya, baik, langsung saja saya akan menyampaikan. Di sini saya membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama mengenai kehidupan masyarakat Banyumas pra-Islam atau sebelum Islam. Kemudian yang kedua adalah Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Oke, yang pertama mengenai kehidupan masyarakat Banyumas pra-Islam. Yang saya akan bagi lagi menjadi dua poin, mengenai kehidupan sosial politik, dan yang kedua mengenai kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial politik. Oke, ada dua kerajaan besar yang lekat dengan kekuasaan di bumi Jawa ini, yakni Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Untuk alur Kerajaan Majapahit sendiri kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasabah I pada abad ke-15. Sedangkan pada jalur Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14 sampai 15. Selain dua kerajaan besar tadi, ada juga kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yakni ada Demak, Pajang, dan Mataram. Mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasabah II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 sampai 19. Jadi di sini Banyumas sebenarnya hanyalah kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur tadi. Diceritakan dalam Babad Wirasabah mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati 1 di Kabupaten Wirasabah I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasabah I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 sampai 1522. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasabah I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama atau Adipati kedua, wilayah Kadipaten Wirasabah I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Sementara itu dalam Babad Pasir Luhur sendiri, napak tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan atau yang kita sebut sebagai Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata pada tahun 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, Raden Harya Banyak Catra atau Lutung Kasarung atau yang disebut Kamandaka inilah yang berperan penting sebagai penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur yang berada di wilayah barat kota Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Pajajaran berkuasa atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Linggawastu, yakni Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Toleh. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan penguasa atas Kerajaan Demak Islam. Keberadaan Kadipaten Pasir Luhur ini memberikan pandangan historis bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Meskipun berdasar tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas ini juga bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi. Wilayah Kerajaan Galuh Purba yang meliputi
Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Kemunculan kerajaan Galuh Purba ini di lereng Gunung Slamet yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya. Sementara di Jawa Barat juga berkembang kerajaan Salak Negara pada 130 sampai 362 Masehi dengan penerus suksesnya yakni kerajaan Tarumanegara pada abad ke-4 sampai ke-7. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa Barat dan beribu kota di Sundapura atau yang kini dikenal dengan Bekasi. Saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman pada 395 sampai 434 Masehi, kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Galuh Kawali dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Salah satu penyebab kepindahan Galuh Purba ke Galuh Kawali ini adalah semakin kuatnya kekuasaan dinasti Sailendra kala itu. Lalu akhirnya banyak dari keturunan Galuh Kawali yang menikah dengan keturunan Galuh Kalingga. Hal ini pun berdampak pada adanya perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat Galuh Kawali. Ketika kerajaan Tarumanegara semakin melemah pada tahun 669 Masehi, kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensinya dan kekuatannya. Puncaknya Raja Galuh Retikandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Kalah dengan kerajaan Galuh Kawali membuat kerajaan Tarumanegara memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Sundapura dan mencoba membangun kembali kekuasaannya di sana. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Wertikandayun untuk merubah kerajaan Galuh Kawali menjadi kerajaan Galuh yang merdeka dari kerajaan Galuh Kalingga. Transformasi kekuasaan dari Tarumanegara menjadi Galuh Kawali kemudian menjadi Galuh dalam beberapa abad selanjutnya melahirkan imperium baru di tanah Jawa, yakni kerajaan Pajajaran. Sehingga jika ditarik ke atas, sebenarnya sejarah kerajaan di wilayah Banyumas atau di sini Galuh Purba jauh lebih tua daripada kerajaan Pajajaran itu sendiri. Setelah uraian tadi, kita tahu bahwa Banyumas sebagai wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politik yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas. Selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat atau kerajaan, selain itu kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada masa itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Kemudian yang kedua, kehidupan ekonomi masyarakat Banyumas pra-Islam. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya aliran Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar, yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil atau sekelas kadipaten. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-4, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit, mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di Asia, seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Sebagian besar tanah Jawa, Banyumas, Karesidenan juga mengalami proses Islamisasi. Meskipun tidak melibatkan Wali Songo secara langsung, menariknya Islamisasi di Banyumas justru melibatkan 3 eks-kerajaan besar yang pernah menguasai tanah Jawa, yaitu Majapahit, Mataram Hindu, dan Pajajaran.
Melalui Demak, Banyumas diislamkan oleh para wali yang bersinggungan langsung dengan budaya dan tradisi masyarakat Majapahit. Hal ini tampak dari bagaimana Syekh Mahdum Wali menyebarkan Islam di daerah Pasir Luhur. Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat melalui peran wali dan ulama lokal. Yang pertama yang akan saya jelaskan yakni tokoh Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Dimulai dari abad ke-15 dengan datangnya Syekh Mahdum Wali di Kadipaten Pasir Luhur, beliau merupakan seorang priyayi dan ulama asal Demak. Syekh Mahdum Wali diutus oleh Raden Patah untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Kadipaten Pasir Luhur dengan jalan damai tanpa pemaksaan dan kekerasan. Di mana pada saat itu Kadipaten Pasir Luhur berada di bawah kekuasaan Raden Banyak Belanak sebagai adipatinya dan Raden Banyak Galeh atau Patih Wirakencana sebagai patihnya. Mereka berdua ini merupakan kakak beradik yang masih termasuk dalam garis keturunan kelima dari Raden Arya Kamandaka atau Raden Banyak Catra, putra mahkota Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Setelah Syekh Mahdum Wali sampai di Kadipaten Pasir Luhur, beliau langsung menemui Raden Banyak Belanak dan Raden Banyak Geleh. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah Syekh Mahdum Wali bermaksud menyampaikan amanat dari Raden Patah Demak. Isi amanat dari Raden Patah itu adalah untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Islam di Kadipaten Pasir Luhur. Sementara itu, agama yang dianut sebelumnya di Pasir Luhur adalah Hindu-Buddha. Kedua pimpinan Pasir Luhur tadi langsung menerima amanat Raden Patah Demak serta ajakan dari Syekh Mahdum Wali untuk masuk ke agama Islam. Beliau berdua ini langsung bersedia mengucap 2 kalimat syahadat sebagai syarat masuk agama Islam. Setelah beberapa lama menyebarkan ajaran Islam di Pasir Luhur, Sultan Demak kembali mengirim utusan ke Pasir Luhur agar Pangeran Mahdum Wali dan Adipati Banyak Belanak memperluas wilayah dakwahnya keluar dari Pasir Luhur. Wilayah yang diminta oleh Sultan untuk diislamkan adalah kadipaten-kadipaten di sebelah barat Pasir Luhur, tepatnya di daerah Pariangan. Kemudian setelah sebagaimana perjuangan mengislamkan tanah Pariangan yang berhasil gemilang, perjuangan Adipati Banyak Belanak di daerah timur juga berhasil dengan baik. Ini terbukti dari kemampuannya mengislamkan antara lain 1 Adipati Gagelang, Adipati Ponorogo, Adipati Kajongan, Adipati Pasuruan, Adipati Embatembat, Adipati Sulambitan, serta Adipati Santenan. Di tengah-tengah perjuangan tersebut, Raden Belanak dipanggil oleh Raden Patah untuk berangkat ke Demak. Setelah sampai di sana, beliau tidak diperintah atau diberi tugas apapun, akan tetapi justru hanya diberi gelar Pangeran Senopati Mangkubumi. Setelah penerimaan gelar tersebut, Raden Banyak Belanak langsung kembali ke Pasir Luhur dan menemui Syekh Mahdum Wali lagi. Dan sebagai informasi, gelar Senopati tersebut merupakan nama gelar tertinggi untuk tingkat kadipaten. Pangeran berarti sejenis waliullah yang menegaskan bahwa Adipati Pasir Luhur sejatinya adalah Bupati Agung yang merengkuh sekian banyak adipati yang bersedia tunduk kepada Adipati Pasir Luhur, Raden Banyak Belanak. Kemudian yang kedua, peran Syekh Abdus Somad Jombor, Cipete, Cilongok, Banyumas. Tokoh lokal penyebar Islam lainnya adalah Syekh Abdus Somad. Beliau adalah ulama yang berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Syekh Abdus Somad menghabiskan masa mudanya di Pondok Pesantren Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Karenanya meskipun dia adalah salah keturunan pejabat di Keraton Cirebon dan memiliki peluang untuk menjadi pejabat di lingkungan keraton, namun ia memilih jalur lain, yaitu menjadi santri dan bercita-cita menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Dari Cirebon, Abdus Somad melanjutkan perjalanan dakwahnya menuju pantai selatan di daerah Cilacap, tepatnya Kampung Laut Kelapa Karep. Setelah singgah di Cilacap, perjalanan dilanjutkan menuju daerah Cingkang Sawangan yang merupakan bagian dari wilayah Aji Barang. Di Cingkang Sawangan, Abdus Somad mendapati penduduk yang sudah banyak memeluk Islam. Namun demikian, penyebaran Islam di daerah tersebut mengalami kevakuman, karena padepokan yang didirikan oleh penyebar Islam di daerah tersebut tidak berkembang. Mbah Mun Hasir adalah tokoh penyebar Islam di daerah Cingkang Sawangan sebelum Abdus Somad hadir ke daerah tersebut. Menurut cerita rakyat setempat, Mbah Mun Hasir adalah pendatang muslim dari daerah Sriwijaya, Palembang. Beliau adalah tokoh sentral dalam proses babat alas daerah Cingkang Sawangan.
Karena jasanya inilah Mbah Munhasir akhirnya dijadikan menantu oleh Reja Wikrama yang merupakan tokoh lokal sekaligus pendukung dakwah Mbah Munhasir. Sepeninggalan Mbah Munhasir, Padepokan dikelola oleh putra Mbah Munhasir yaitu Mbah Sahidin. Sampai di era Mbah Sahidin, Padepokan masih terkelola dengan baik sebagai pusat penyebaran Islam oleh Kanuragan. Namun setelah Mbah Sahidin wafat, Padepokan seperti tidak terurus dan tidak ada generasi penerus yang mampu mengelolanya. Akhirnya kedatangan Syekh Abdus Somad memunculkan harapan baru pengelolaan Padepokan sekaligus dakwah Islam di daerah Jingkang. Setelah merasa cukup dengan dakwahnya di daerah Jingkang, Syekh Abdus Somad melanjutkan perjalanan menuju Pejaten. Daerah Pejaten pada waktu itu masih berupa alas hutan syati dan belum berpenghuni. Setibanya di Pejaten, konon Syekh Abdus Somad melakukan mujahadah di atas batu cadas Sungai Tenggulun guna memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan dalam membuka daerah Pejaten. Bersamaan dengan mujahadah yang dilakukan oleh Syekh Abdus Somad, salah seorang tokoh lokal di daerah Batu Anten yaitu Mbah Kroya atau Mbah Sukma Sejati sedang mengalami musibah berupa sakit yang diderita oleh putrinya, Nyai Saketi. Nyai Saketi adalah putri tunggal Mbah Kroya. Dia mengalami sakit keras dan belum ada orang yang mampu menyembuhkannya. Mendengar cerita dari anak buah Mbah Kroya, rasa kemanusiaan Syekh Abdus Somad muncul dan mendorongnya untuk menemui putri Mbah Kroya guna memberi pertolongan. Atas izin Allah dan berbekal air dari Sungai Tenggulun yang dibungkus daun talas, Syekh Abdus Somad berhasil menyembuhkan putri Saketi. Hal ini tentu memunculkan rasa bahagia di hati Mbah Kroya dan putrinya atas jasanya menyembuhkan putri Saketi. Mbah Kroya menjadikan Syekh Abdus Somad sebagai menantu yang dinikahkan dengan putri Saketi. Bersama sang istri, Syekh Abdus Somad tinggal bersama Mbah Kroya untuk beberapa lama. Selanjutnya, beliau meneruskan dakwahnya menuju desa Cipete, tepatnya di Grumbul Jombor. Di Jombor inilah Syekh Abdus Somad melaksanakan perjalanan dakwahnya yang terakhir. Bahkan menurut cerita yang berkembang, beliau sempat menikah lagi dengan perempuan yang kebetulan memiliki nama sama dengan istri sebelumnya, yaitu Nyai Saketi. Nyai Saketi yang kedua adalah putri Syekh Abdus Salam, kakak seperguruan Abdus Somad pada saat menimba ilmu di pesantren Cirebon. Sebagaimana lazimnya para penyebar Islam, Syekh Abdus Somad juga merasa perlu untuk mendirikan padepokan atau pesantren sebagai basis dakwahnya. Bersama para santri dan warga sekitar, niat mendirikan padepokan itu pun berhasil dia realisasikan. Dari padepokan inilah, Syekh Abdus Somad memulai pengajaran dengan jumlah santri yang setiap harinya terus bertambah. Proses dakwah Syekh Abdus Somad di Jombor pada awalnya tidaklah mudah. Sebelum kedatangannya di Jombor sudah lebih dulu ada orang yang dituakan atau yang disebut kami tua. Meski bukan ahli agama, namun orang ini cukup disegani dan memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Kedatangan Syekh Abdus Somad secara tidak langsung dianggap mengganggu dan bisa menurunkan pengaruh tokoh kami tua tersebut. Berbekal ilmu-ilmu kejawen yang dimiliki, tokoh kami tua tersebut berkali-kali mencoba mengganggu dakwah Syekh Abdus Somad dengan harapan dakwahnya gagal dan Syekh Abdus Somad meninggalkan Jombor. Upaya ini tidak pernah berhasil, bahkan semakin lama pengaruh Syekh Abdus Somad semakin kuat dan mampu mengalahkan pengaruh kami tua di masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.